the fucking car! Assalamualaikum, halo barudak, kumaha kabarna, balik deui di channel Unitai. Masih bersama saya di channel 17 Juni yang didukung dan disponsori oleh Tramadol Sentosa Maju Bersama. Oke, Ogut kali ini akan membawakan sebuah film terbaru berjudul Breakwater tahun 2023. Film masih baru yang dirilis pada 5 Januari kemarin. Tanpa banyak bicara, langsung saja kita saksikan keseruannya. Let's go. Subscribe. Di awal film kita diperkenalkan dengan dua anggota DIA yang bernama Tono dan Tony. Saat ini mereka berdua dan para anggota polisi lainnya sedang bergegas pergi untuk menggerebek sebuah lokasi perjualan ilegal dan sebuah produksi narkoboy. Dalam perjalanan, Tono memberitahu Tony kalau saat ini dia sedang bahagia sebab saat ini istrinya sedang mengandung entah anak siapa. Tony yang mendengarnya juga merasa senang karena sahabatnya akan menjadi seorang ayah. Sesampainya di lokasi, Tony meminta Tono untuk menunggu saja di mobil. Sementara dirinya akan melakukan penggerebekan bersama anak buahnya. Mereka pun berhasil meringkus target mereka dan langsung dibawa ke kantor polisi. Setelah itu Tony dan anak buahnya menyisir ke setiap ruangan. Dan benar saja, Tony menemukan si pengedar tengah bertransaksi dengan seorang perempuan. Saat Tony menggiring mereka turun, tiba-tiba sementara di luar gedung, Tono dihubungi istrinya yang minta dibelikan nasi padang dan tahu gejrot setelah pulang tugas. Ketika saat itu Tono dikagetkan dengan seorang buronan yang mau kabur, tapi naas si buronan membredel Tono hingga almarhum. Tony yang melihat Tono tewas langsung histeris bercampur emosi karena harus kehilangan sahabatnya. Scene memperlihatkan seorang kakek bernama Naik. Beliau sedang asik bersantai di atas kapal yang sekaligus sebagai tempat tinggalnya. Setelah itu datang temannya yang bekerja di pemerintahan menemui Naik. Di sini temannya memberitahu kalau pemerintahan ingin memperkerjakan lagi Nick untuk menjalankan sebuah misi. Perlu diketahui Nick adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang bekerja sama dengan pemerintahan. Awalnya Nick menolak ajakan tersebut dengan alasan karena Nick sudah sepuh dan ingin menikmati sisa hidupnya dengan enjoy tanpa problema. Akan tetapi setelah mendengar bayarannya yang cukup fantastis, nyali dan gejolak jiwa muda Nick pun kembali meronta-ronta. Siapa sih yang gak mau duit? Akhirnya orang tua itu pun mengambil pekerjaan tersebut dan kembali beraksi walaupun sudah aki-aki. Dan temannya menjelaskan kalau misi ini adalah menghabisi sebuah kelompok yang disinyalir akan menjatuhkan ekonomi di Amerika. Scene kembali ke si Tony yang berada di kantor polisi. Dia terlihat murung dan masih berduka cita atas kepergian sahabatnya yaitu Tono. Dia merasa bersalah karena dia menyuruh Tono menunggu di mobil hingga tragedi itu pun terjadi. Mengetahui Tony lagi depresi, atasannya memberi saran agar Tony cuti sementara untuk beristirahat, menenangkan diri, dan jangan lupa minum tramadol. Tapi si belak otak Tony menolaknya karena ia merasa dirinya baik-baik saja dan ia masih ingin bertugas. Setelah itu istri Tono datang dan langsung menumpahkan kesedihannya kepada Tony. Anjir, kudu rada serius dia mah ya. Ia juga meminta untuk menangkap pembunuh Tono dan adili seadil-adilnya. Balaskan dendam Tono, wahai Tony. Tony pun mencoba menenangkan istri Tono dan berjanji akan menangkap pelaku pembunuh Tono. Kemudian Tony dan atasannya menginterogasi si pengedar yang sebelumnya mereka tangkap.
Mereka menanyakan ke si pengedar siapakah pemasok barang haram tersebut. Beliau menjawab, kalau bosnya bukanlah pemasok biasa, dia adalah seorang kartel yang memiliki rencana besar katanya. Dan hal ini membuat Tony penasaran. Dia bertanya apa yang direncanakan bos kartel itu. Si pengedar menjawab, dia akan memberitahukan semuanya asal dia diberi keringanan hukuman. Merasa hal itu sangat penting, atasan Tony pun setuju. Keesokan harinya Abah Nick sedang mempersiapkan segala perlengkapan misinya, mulai dari persenjataan sampai mengganti pelat mobil. Setelah mengetahui keberadaan targetnya, beliau pun langsung OTW ke TKP. Sesampainya di sana, Nick bergegas pergi ke atas gedung dengan membawa peralatan golf. Dan ternyata di dalam tas golf itu terdapat sniper yang akan digunakan untuk menghabisi targetnya. Ketika saat membidik, Nick melihat si pengedar yang tengah bersantai di sebuah hotel. Tak lama kemudian Tony dan anak buahnya mendatangi hotel itu untuk menjemput si pengedar dan membawanya kembali ke kantor polisi. Ketika Tony hendak memasukkan si pengedar ke dalam mobil, dan tiba-tiba Tony pun berlari ke sebuah hotel di seberang jalan untuk menemukan si penembak. Di sini Tony sempat berpapasan dengan Abah Nick yang baru saja turun. Tapi semua orang tidak akan menyangka kalau si sniper itu adalah kakek Nick. Esok harinya atasan Tony mengabarkan jika intelijennya mencurigai sekelompok orang yang diduga bosnya si pengedar. Tony pun diperintahkan untuk mengawasi kelompok tersebut. Singkat cerita, Tony dan anak buahnya sedang mengawasi kelompok itu dengan meretas kamera CCTV. Tapi sayangnya mereka tak bisa mendengar percakapan apapun karena CCTV yang mereka retas tidak memiliki audio. Akhirnya Tony memutuskan untuk masuk ke tempat itu dengan menyamar sebagai pembeli. Sesampainya di tempat itu, rupanya Tony disuruh menunggu di luar. Di sana Tony melihat seorang chef wanita bernama Mina. Dia pergi keluar untuk membeli bahan makanan, dan Tony pun mengikutinya dengan harapan Mina bisa membantunya. Dan Tony pun langsung menghampiri Mina dan mengajaknya berkenalan. Awalnya Mina menolak karena Mina menganggap Tony hanyalah seekor lelaki hidung belang maksudnya. Hidung botol, emangnya lumba-lumba? Lanjut. Tapi setelah Tony menunjukkan kalau dirinya seorang anggota DIA, akhirnya Mina mau diajak berbicara. Tanpa basa-basi, Tony meminta agar Mina mau membantunya untuk menaruh perekam suara di ruangan para kru narkoboy. Mendengar hal itu, Mina menolaknya karena jika sampai ketahuan maka ia sudah pasti akan kehilangan pekerjaannya. Namun setelah dibujuk rayu oleh Tony, akhirnya Mina bersedia membantunya. Setelah itu Tony kembali dengan anak buahnya yang sedang standby mengawasi CCTV. Malam harinya terlihat Mina menaruh alat perekam di ruangan itu. Sementara di luar ternyata kakek Nick juga sedang mengawasi tempat tersebut untuk melakukan misinya lagi. Tanpa berlama-lama kakek Nick langsung melakukan aksinya dengan memakai topeng Slipknot dan menyusup ke dalam melalui jalan darurat. Di waktu yang sama terlihat beberapa orang masuk ke dalam ruangan itu dan akan melakukan pembicaraan. Tapi ketika sedang diawasi, orang-orang itu malah pindah tempat sehingga Tony tidak bisa mendengar apa yang mereka bahas. Akhirnya kita diperkenalkan dengan seorang bos dari jaringan narkoba yang bernama Rapi Gapake Rans. Bukan hanya sebagai pemasok barang haram, ternyata Rapi ini berniat menjatuhkan ekonomi Amerika. Sehingga itu Rapi sampai bekerja sama dengan ilmuwan untuk menciptakan alat canggih. Ilmuwan itu menunjukkan kalau alat penemuannya itu bisa memadamkan listrik satu kota hanya dengan sebuah ponsel. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba kakek Nick datang menyerang mereka. Dalam kejadian ini, Abah Nick berhasil menghabisi beberapa pengawal Rapi. Namun sayangnya Rapi dan sang ilmuwan berhasil kabur. Mengetahui keributan itu, Tony langsung datang ke sana, tapi ternyata baku tembak itu sudah selesai dah. Setelah kejadian semalam membuat Rapi cukup panik, dia menyuruh si ilmuwan itu untuk menyelesaikan penemuannya itu. Karena alat yang mereka pakai sebelumnya masih dalam tahap percobaan. Si ilmuwan ini kita panggil saja Apip ya guys. Dan si Apip pun bersedia menyelesaikan temuannya secepat mungkin asalkan Rapi
mau membayarnya 50 juta dolar. Tanpa berpikir panjang akhirnya Rapi pun setuju. Malam harinya Tony menghadiri acara pesta yang diadakan saudaranya Rapi dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan Rapi. Bahkan Tony Kapoor menanyakan langsung kepada saudaranya Rapi, di manakah Rapi saat ini? Tapi saudaranya itu menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Di sisi lain ternyata Rapi tengah mengawasi acara pesta itu bersama orang yang telah membunuh Tono, sebut saja si Jerry. Si Jerry memberitahu bahwa Tony adalah anggota DIA yang pernah memburu mereka. Mendengar hal itu, Rapi langsung menyuruh Jerry untuk menangkap Tony. Di acara itu Tony bertemu dengan Mina yang menjadi chef di sana. Tanpa diduga-duga Tony juga melihat Abah Nick yang juga menghadiri acara pesta itu. Saat Tony menyamakan fotonya dengan yang ada di HP-nya, Abah Nick tiba-tiba menghilang. Tony pun mengajak Mina untuk mengejar Abah Nick, tapi dalam pengejaran itu Abah Nick berhasil mengecoh Tony sehingga dirinya bisa kabur. Pagi harinya Tony yang sudah mengetahui ciri-ciri mobil Abah Nick, dia pun kembali mencari di tempat kemarin yang sempat kehilangan jejak. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Tony melihat mobil Abah Nick melintas di depannya. Tony pun mengejarnya dan berhasil memberhentikannya. Tony meminta Abah Nick untuk menunjukkan identitasnya. Di sini Tony sangat terkejut karena ternyata Abah Nick adalah ayah kandungnya yang dulu meninggalkannya Tony ketika masih orok. Setelah identitasnya terungkap, Abah Nick membawa Tony ke kapalnya yang ada di dermaga. Tony bertanya kenapa setelah kematian sang ibu ayahnya tega meninggalkannya. Abah Nick memberitahu bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang pembunuh bayaran yang dipekerjakan oleh pemerintahan. Setelah ibu Tony dibunuh oleh musuhnya, Nick memutuskan untuk meninggalkan Tony sebab dia khawatir dengan keselamatan putranya. Setelah mendengar penjelasan itu, Tony akhirnya bisa mengerti dengan keputusan ayahnya itu. Abah Nick memberitahu bahwa misi mereka sama, yaitu memburu kelompok Rapi. Karena sudah larut malam, Tony pun memutuskan untuk pergi. Ketika Tony hendak pulang, Abah Nick memberikan sebuah handphone agar Tony bisa menghubunginya. Tapi saat Tony masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ternyata yang meringkus Tony adalah si Jerry bersama anak buah si Rapi. Bangsat. Karena keadaan yang kurang menguntungkan, Abah Nick tidak bisa menyelamatkan Tony. Scene beralih ke si Rapi yang kembali menemui si ilmuwan untuk menanyakan kapan selesainya alat ini. Sang ilmuwan menjawab kalau alatnya akan segera selesai dalam waktu kurang dari 24 jam. Tak lama kemudian si Jerry datang dengan membawa si Tony yang malang. Di sini si Rapi bertanya kepada Tony, siapakah si penembak jitu yang selama ini menghabisi anak buahnya? Dengan kalem Tony memberitahu kalau yang bisa melakukan hal itu hanyalah pembunuh bayaran. Mendengar hal itu, Rapi pun sedikit gehel alias kesal. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Tony. Di sisi lain, dengan mudahnya Abah Nick menemukan keberadaannya Tony karena sebelumnya HP yang diberikan ke Tony telah dipasangi GPS. Abah pun langsung meluncur ke TKP tempat Tony ditawan. Beberapa saat kemudian tibalah Abah Nick di TKP. Sebelum beraksi, Abah Nick memadamkan listrik di sana dan tiba-tiba dengan jam tayang yang sudah tak diragukan lagi, Abah Nick berhasil menyelamatkan Tony. Tapi sayangnya Rapi dan Jerry berhasil kabur di kejadian tadi. Kemudian Abah Nick membawa Tony ke kapalnya untuk mengobati luka-lukanya. Setelah terjadinya baku tembak, para polisi serta atasannya Tony datang ke TKP. Namun mereka di sana hanya menemukan anak buah Rapi yang telah tewas. Di sana Tony juga menemukan alat canggih yang akan digunakan si Rapi. Sementara Tony yang lagi santai dengan Abah Nick, tiba-tiba Mina menelponnya. Ternyata sekarang Mina sedang disandra oleh si Jerry. Dia meminta Tony untuk mendatanginya karena jika tidak Jerry akan menghabisi Mina. Mendengar hal itu Tony pun panik, dia bergegas pergi. Tapi Abah Nick mengingatkan agar Tony tidak gegabah dan Nick akan membantu Tony untuk menyelamatkan Mina. Setibanya di TKP, Tony menemui si Jerry yang sedang menyandra Mina. Tapi si Jerry juga meminta agar Abah Nick keluar dari persembunyiannya dan segera menghadapnya. Namun ia tidak menyadari kalau Abah Nick tengah mengincarnya dan
Setelah berhasil melumpuhkan si Jerry kampret, Abah Nick menanyakan keberadaan Rapi. Akhirnya si Jerry mau bersedia mengantarkan mereka ke rumah Rapi, tapi dengan syarat ia meminta uang $1 juta. Scene beralih ke rumah Rapi. Di sana juga ada si ilmuwan yang meminta Rapi untuk segera membayar uang muka karena ia sedang membutuhkan untuk menyicil rumahnya. Dia punya cicilan rumah guys maksudnya. Tetapi Rapi tidak mau membayarnya karena alat penemuannya telah disita polisi. Lalu dengan kejamnya Rapi menghabisi si ilmuwan. Tak lama kemudian Abah Nick datang dengan si Jerry sambil menodongkan senjata. Mereka juga membawa sekantong mayat yang ternyata berisi Tony yang berpura-pura mati. Saat kantong mayat itu dibuka, Tony langsung menodongkan senjata sehingga ketegangan pun terjadi. Si Jerry mengatakan kalau ia terpaksa berkhianat karena Rapi orangnya sangat koret, percit, pelit, bengis, buntut kasiran, juga ucing garong. Ketika anak buah Rapi mencoba menyerang dengan sigap, Tony dan Nick berhasil menghabisi mereka semua. Di momen ini Rapi memohon kepada Abah Nick agar tidak menghabisinya, dan inilah jawaban Abah Nick. Dan akhirnya mereka pun berhasil menghentikan rencana Rapi. Setelah semuanya selesai, si kampret Jerry menagih uang $1 juta yang telah mereka sepakati. Namun Abah Nick tak mau membayarnya, ngenek di bobodo. Di akhir cerita ternyata Tony sudah menikahi Mina dan sudah dikaruniai seorang anak. Begitu pula dengan Abah Nick yang sudah menikahi janda muda. Teuing iraha kawin nama juk baroga budak wae. Tamat.